saja. Halo, perkenalkan nama saya Iren. Halo, saya Syakira. Halo, nama saya Muhammad Fuad Syatri. Perkenalkan nama saya Wahyuni. Oke, baik. Bayangkan hidup kita seperti perjalanan jauh. Di sepanjang perjalanan ini kita pasti butuh peta dan perencanaan agar sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, dalam mengatur keuangan, peta itu dinamakan perencanaan keuangan. Apa sih itu perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan adalah proses mengatur dan mengelola keuangan pribadi atau keluarga secara terstruktur agar bisa mencapai tujuan keuangan di masa kini dan masa depan. Dalam perencanaan ini kita menentukan bagaimana pendapatan kita akan digunakan, disimpan dan diinvestasikan melalui perencanaan keuangan. Kita bisa mengetahui prioritas kebutuhan, mengelola pengeluaran, menyiapkan dana darurat, merencanakan tabungan atau investasi, serta memastikan bahwa kita bisa mencapai tujuan finansial seperti membeli rumah, biaya pendidikan, hingga persiapan dana pensiun. Dalam perspektif Islam, perencanaan keuangan ini disebut perencanaan keuangan syariah yang merupakan proses mengelola keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dengan tujuan untuk mencapai kestabilan finansial dan keberkahan dalam hidup. Berbeda dengan perencanaan keuangan konvensional, perencanaan keuangan syariah menghindari praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Dalam perencanaan keuangan syariah, kita merencanakan pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan zakat dengan mematuhi aturan-aturan yang ada dalam syariah. Lantas, apa urgensi dari perencanaan keuangan syariah? Pertama-tama, perencanaan keuangan syariah itu bukan cuma soal mengumpulkan harta. Dalam Islam ada konsep falah yang artinya bukan sekedar sukses di dunia, tapi juga bahagia dan tentram hingga akhirat. Jadi perencanaan ini bukan hanya membantu kita mencapai tujuan keuangan, tetapi juga membuat kita lebih tenang karena tahu bahwa pengelolaan harta kita sesuai dengan ajaran agama. Dalam hidup, kita semua melewati berbagai fase, yaitu masa muda, masa produktif, dan akhirnya masa pensiun. Ketika kita masih muda dan produktif, kita punya energi untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan. Tapi apa yang terjadi ketika kita sudah pensiun dan tidak bisa lagi bekerja seaktif dulu? Disinilah pentingnya perencanaan keuangan. Dengan mengelola keuangan secara syariah dari sekarang, kita bisa menyiapkan tabungan dan investasi yang aman untuk masa depan dengan cara-cara yang halal. Yang menarik dalam perencanaan keuangan syariah, kita diajarkan untuk tidak berlebihan. Islam melarang kita untuk israf atau boros serta mubazir atau menghamburkan harta tanpa tujuan. Artinya kita perlu bijak dalam menggunakan uang. Semua kebutuhan harus dipenuhi dengan baik, tapi tidak boleh berlebihan. Misalnya, konsumsi makanan yang halal dan thayyib atau baik, serta menjaga pengeluaran kita agar selalu terkendali. Selain itu, ada konsep zafin dalam keuangan syariah. Ini adalah singkatan dari zakat, assurance atau perlindungan, present untuk kebutuhan sekarang, future tabungan masa depan, dan investment atau investasi. Setiap langkah ini membantu kita memastikan bahwa kita memenuhi tanggung jawab kita baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Misalnya, zakat untuk membersihkan harta dan menabung untuk masa depan agar kita punya cadangan yang cukup ketika dibutuhkan. Dengan perencanaan keuangan syariah, kita juga bisa belajar mengatur surplus dan mengelola aset secara efisien. Surplus bukan berarti uang sisa yang tidak berguna, tapi bisa dialokasikan untuk investasi atau bahkan proteksi. Dan jika kita mengalami defisit, solusi yang disarankan adalah menambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran, bukan mencari jalan pintas yang tidak sesuai syariah. Jadi, perencanaan keuangan syariah bukan sekedar mengatur uang, tapi juga soal menjaga ketenangan batin dan kedekatan kita dengan Allah. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa merasa lebih siap menghadapi masa depan tanpa rasa cemas.